Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Semoga Bapak dan Ibu serta keluarga dalam keadaan sehat, diberkati dalam setiap aktivitas, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Ners Fernando Yandri Lameki, Escape MCAP. Saya adalah dosen pada program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada semester genap tahun akademik 2024-2025, saya telah melaksanakan penugasan sebagai salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti keilmuan dengan kode khusus yaitu KEP 302226, memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan telah disahkan oleh Ketua Program Studi, Dekan Fakultas, dan Kepala Unit Jaminan Mutu Fakultas. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak dari usia neonatus hingga remaja dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit, baik di komunitas maupun di layanan kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mencakup pemahaman konsep keperawatan anak berbasis keluarga, penerapan komunikasi terapeutik, pelaksanaan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaboratif, edukasi kesehatan, advokasi, hingga kemampuan bekerja sama dalam rujukan dan pelayanan berbasis kepulauan. Perkuliahan ini telah dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan untuk penyampaian materi dan termasuk praktik, serta 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Proses pembelajaran menggunakan berbagai metode yang aktif dan interaktif seperti lecture, small group discussion, discover learning, demonstrasi, dan project based learning. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 4 dosen, di mana masing-masing 2 dosen bertanggung jawab untuk setiap 2 kelas dari total 4 kelas. Sebelum perkuliahan dimulai, telah dilakukan kontrak kuliah pada pertemuan pertama yang mencakup penjelasan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah, serta strategi pembelajaran, sistem penilaian, dan pembagian dosen pengampu, serta bahan ajar dan referensi, termasuk telah diintegrasikan penelitian, pengabdian, dan buku ajar yang telah dibuat oleh tim dosen. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, sikap; yang kedua, keterampilan; yang ketiga, pengetahuan. Yang pertama, sikap, dinilai melalui aspek kepribadian seperti percaya diri, disiplin, bertanggung jawab dengan bobot 15%. Keterampilan yang kedua dinilai melalui praktik dan demonstrasi intervensi keperawatan pada anak dengan bobot 20%. Sementara itu pengetahuan terdiri dari tugas maupun kuis 10%. Kemudian ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester sebesar 30%. Demikian pernyataan ini saya sampaikan dan saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, serta sebagai bagian dari pelaporan PDD UKPT untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Maka berikut ini saya tampilkan video pembelajaran pada pertemuan ketiga terkait dengan peran bermain dalam perkembangan anak. Terima kasih.
Selamat siang teman-teman. Baik, pada pertemuan kali ini Pak akan masuk dengan materi terkait dengan konsep terapi bermain pada perkembangan anak. Jadi nanti dalam proses penyampaian materi ada 2 aktivitas yang harus teman-teman lakukan. Nanti setelah itu Pak memberikan tugas di akhir untuk teman-teman presentasi di minggu depan. Baik, sebelum kita mulai, Pak pimpin doa dulu. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman ada akses internet? Ada, baik. Kita langsung saja. Sebelum Pak menjelaskan materi, teman-teman silakan login di www.menti.com. Kemudian masukkan kode 22052802. Silakan pilih apa saja yang teman-teman ketahui terkait dengan konsep terapi bermain pada anak. Dipilih salah satu saja. Kalau sudah tekan, klik submit. Nanti akan muncul polling di layar. Ya, baru 1 orang. Silakan. Apalagi 2 orang ya. Ini teman-teman yang masuk ada 34 orang. Pak ingin bertanya dulu, mana teman-teman yang memilih nomor 1? Dunia anak adalah dunianya bermain. Silakan yang memilih. Ya Pak, jadi saya memilih dunia anak adalah dunia bermain itu melalui kegiatan bermain, semua aspek perkembangan anak ditumbuhkan sehingga anak akan menjadi lebih sehat sekaligus cerdas. Terus saat bermain, anak akan banyak mempelajari hal penting sebagai contoh dengan bermain bersama teman-teman. Anak akan lebih terasa empatinya, mereka juga bisa mengatasi penolakan dan dominasi, serta bisa mengelola emosi. Terus anak akan bermain dengan menggunakan seluruh emosinya, perasaannya, dan pikirannya. Kesenangan juga merupakan salah satu elemen pokok dalam bermain. Dan anak akan terus bermain sepanjang aktivitas tersebut menghiburnya. Pada saat mereka bosan, mereka akan bermain dan berhenti. Ya, kemudian yang memilih nomor 2, terapi bermain merupakan bagian dari intervensi keperawatan. Ayo, siapa angkat tangan? Yang memilih nomor 2, silakan angkat tangan, ayo. Baik, silakan, ayo. Iya, terapi bermain merupakan bagian dari intervensi keperawatan. Alasannya adalah karena bermain dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai kepada anak untuk setiap tindakan keperawatan yang akan memenuhi kebutuhan anak. Yang berikut, yang memilih terapi bermain pada anak adalah cerminan kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Ayo. Lakukan apa yang dapat dilakukan untuk mengenali waktu, jarak, serta suara. Itu saya, Pak. Yang memilih terapi bermain pada anak adalah sarana untuk anak belajar mengenali lingkungan, kemudian merupakan kebutuhan yang paling penting bagi perkembangan fisik. Selain itu juga memicu kreativitas, mencerdaskan otak, menanggulangi konflik, melatih empati, mengasah panca indera, terapi, dan melakukan penemuan. Oke, baik, kita close ya. Itu sudah sesuai. Kemudian yang berikut tadi teman-teman menjawab bahwa dunia anak atau terapi bermain itu adalah dunianya anak. Ya, jadi betul kegiatan yang bermain itu dapat membantu untuk tumbuh kembang anak dalam semua aspek. Jadi ada motorik halus, kasar, bahasa, ya, kemudian kemandirian. Yang berikut, fungsi terapi bermain, yaitu membantu perkembangan sensori dan motorik. Misalnya merangsang pada bayi berupa taktil, audio, dan visual. Nah, misalnya pada ibu-ibu hamil, ya, atau misalnya ketika divonis mengandung janin, nah janin itu harus dirangsang untuk perkembangan sensori dan motoriknya. Dari apa? Misalnya terapi musik, dipakai headset, ditaruh di sini, ya, supaya nanti setelah stimulus sejak dia dalam kandungan, nanti setelah dia lahir itu dia cepat bicara, dia cepat merespon. Misalnya kita menyanyi, dia cepat menangkap, begitu. Tapi kalau kita tidak merangsang dia, misalnya
Suaminya tidak elus-elus, ini suara papa, ini suara mama, ini suara kakak, ini tangan. Begitu dia lahir, si yang jarang pegang itu gendong pasti dia menangis. Dia baru bilang begini, ini si pembapa. Pertanyaannya, apakah sejak dalam kandungan dia ada elus-elus, dia ada menstimulasi, merangsang? Tidak pernah. Begitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan seperti itu, tanya, oh, waktu istrinya lahir ini tidak perhatikan ini, jarang pegang perut istrinya, begitu ya. Nah. Kemudian yang berikut, membantu perkembangan kognitif. Misalnya anak akan mencoba melakukan komunikasi dengan bahasa anak, mampu belajar warna, memahami bentuk ukuran, sampai dengan benda-benda yang digunakan dalam permainan. Jangan teman-teman pergi di saudara punya anak baru habis melahirkan, dia baru usia 0 sampai 1 bulan, lalu kita dalam jarak pandang lewat dari 20 sampai 20 kita, halo, hai. Dia tidak bisa melihat. Kan teorinya bilang begini, 20 sampai 25. Makanya dekat begini. Hai. Nah, dia akan hai gitu. Jangan teman-teman sudah jauh lagi, sudah suara besar lagi. Bilang nih, penganak ini bagaimana ini? Ikut sapa, ikut sapa, gitu kan? Tidak boleh begitu. Teorinya bilang begitu. Jadi dekat di dia lalu, halo, hai. Dia masih 0 sampai 1 bulan. Atau kita gantung benda-benda, bukan HP ya. Pokoknya benda-benda yang bunyi-bunyi, yang kring 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 kring. Kita kring kring, pasti dia akan cari. Pasti dia akan 2 sampai 3 bulan beri objek warna yang terang, misalnya yang warna kuning dan merah, dia masih lihat yang terang, teman-teman. Teman-teman kasih hitam, tapi dalam jarak panjang ini belum tentu dia merespon. Karena di sini dia baru bisa mendengar bunyi. Kalau teman-teman hanya kasih objek begini, warna yang kurang terang, misalnya hitam, atau dia tidak akan bisa. Disuruh terang berarti merah, hijau, kuning. Lihat di lab kan ada toh warna yang terang, hanya itu. Gitu ya. Jadi yang warna yang tidak pas sebutkan jangan kasih. Sudah pasti dia tidak bisa merespon. Gitu ya. Kemudian yang auditori, berbicara dengan bayi, memberi mainan, misalnya seperti lonceng. Kemudian kita taktiknya memberi waktu mandi, mengganti pakaian dan menyisir. Itu harus dilakukan. Jangan sampai teman-teman berpikir begini, dia ini masih bayi, tahu apa? Pokoknya dia hanya menangis baru kita ambil. Kita kangen baru kita ambil. Jangan begitu, teman-teman. Harus gendong, harus bicara dengan dia, harus menyanyi untuk dia. Kemudian 4 sampai 6 bulan letakkan bayi di depan cermin, beri mainan. Jadi begitu dia akan lihat cermin itu, dia akan tertawa. Begitu. Lalu apalagi nanti memasuki, misalnya kita gendong dia begini nih, cermin, loh kita bilang, sit, dia akan tertawa, gitu toh. Begitu kita begini lagi, nah nanti di usia selanjutnya baru kita ciluba itu dia sudah tangkap. Oh, ini kayaknya seperti cerminan, tapi kita pakai tangan, gitu. Ya. Kemudian 7 sampai 9 bulan berikan mainan warna terang yang lebih besar, tempatkan misalnya balok-balok begitu ya. Nah, gitu. Sampai dengan yang tadi visual, panggil nama, mama, papa, dada, itu. Jadi si anaknya harus ini dulu, mama, papa, dada itu. Ya, itu yang di usia 7 sampai 9 bulan ini dia harus capai bisa. Karena ini bahasa yang pertama dia kenal, ya. Kemudian seterusnya. Yang berikut 10 sampai 12 bulan melibatkan gambar-gambar dalam buku. Misalnya ada dongeng-dongeng, tinggal beli saja ya. Kemudian memang dia akan melihat gambar dan dia ingat. Nanti kita yang berbicara, misalnya si kancil dan si harimau, misalnya begitu, nanti oh dia bilang ini kancil, ini harimau. Si kancil dapat gigi dari si harimau gitu. Nah, nanti pokoknya
Kalau teman dia cuma lihat ya dia lihat, tapi kalau teman tidak bercerita dia tidak tahu. Apa begitu ya? Jadi harus lihat gambar tapi bercerita. Kemudian yang berikut kenalkan suara-suara binatang. Nah, misalnya ada yang mainan-mainan itu toh, dia pencet ayam dia kukuruku. Nah, dia pencet. Yang berikut 2 sampai 3 tahun. Ini parallel play, misalnya terapi bermain tapi misalnya kita bernyanyi di sini senang bola, stop di mana? Lalu kita sebutkan namamu, nama saya. Oke, kita upload, rolling lagi begitu ya. Jadi jangan dia super tapi kita jangan paksa, itu dia punya rasa beraninya masih kecil. Kita biarkan saya nanti harus bicara kuat, tidak apa-apa. Nah, nanti rolling lagi dia mulai atau besok main lagi dia berani begitu ya. Oke. Kemudian 4 sampai 5 tahun, kemudian main drama, skill play, misalnya waktu-waktu Natal atau Lebaran ya, mungkin ada drama-drama, pasti yang dicari adalah anak 4 sampai 5 tahun bawa lilin. Kemudian 6 sampai 12 tahun, kooperatif, belajar untuk independen. Artinya waktu kita tanya, "Adek, nama siapa?" Nama. Tidak boleh begitu. Di usia ini dia sudah mulai kooperatif. Jadi begitu tanya, "Adek, nama siapa?" "Nando, Om." Begitu. Bukan, "Adek, nama siapa?" Nando. Tidak bisa begitu. Toh, makanya waktu usia-usia masih muda itu kita kasih berani mereka. Oke, kemudian yang berikut 13 sampai 18 ini ya yang tahap terakhir. Sepak bola. Misalnya sepak bola gawang mini kan 6 orang misalnya atau 5 orang. Atau yang gawang besar itu kayak timnas Indonesia itu lawan Jepang itu 11 orang. Jadi kalau warna baju sama itu berarti teman. Baju sana, warna sana sama berarti itu lawan. Oh, yang di tengah ini wasit. Jadi sebentar kalau dalam bermain betap palungku lawan, kartu merah berarti keluar. Kalau kartu kuning peringatan. Jadi apa yang dia tahu? Peraturan bahwa dalam bermain sepak bola jangan pukul lawan. Nanti dapat kartu keluar. Begitu ya. Dia mesti tahu kartu merah itu keluar. Dia sudah dapat kartu merah dia masih berlari lagi. Keluar. Kalau dapat kartu kuning masih lari 1 kali. Gitu dah. Begitupun badminton. Begitupun pukul ya, bukan tangkap lalu. Jadi teman-teman, bermain itu sangat penting. Jadi carilah teman yang sesama usia lalu bermain. Kan capaian beda toh? Kumpullah 0 sampai 1 bulan sendiri-sendiri. 2 sampai 3 bulan sendiri-sendiri. Bukan gabung. Apa namanya? Lahir itu pintar-pintar. Nah, itu boleh. Kemudian menolong diri sendiri, misalnya gelas plastik, sendok, baju, sepatu. Nah, misalnya kita habis kasih mandi ya, kita ajarkan dia pakai celana dalam dulu, pakai celana baru pakai baju. Atau apa namanya? Dia akan tahu nanti begitu kita mau kasih berganti, kita terlanjur kasih baju, "Papa salah, celana dalam dulu." Nah, begitu. Baru celana, baru baju. Begitu. Kemudian benang merahnya untuk anak optimal dalam bermain, maka orang tua harus memotivasi, mengawasi, dan mitra. Bagi dalam 2 kelompok, kita ada dalam aktivitas yang kedua. Rasa sudah cukup 10 menit untuk teman-teman kelompok berdiskusi terkait dengan aktivitas 2 yang Pak berikan. Mulai dari kelompok 1 dulu, jadi silakan menjelaskan menurut teman-teman kelompok punya analisa kira-kira terapi bermain yang dilakukan untuk kedua anak ini seperti apa. Pada waktunya nanti teman-teman akan menjadi seorang perawat di rumah sakit, maka teori keperawatan anak terkait dengan terapi bermain harus dilakukan.
lakukan. Baik, kelompok 1 silakan. Obat harus selalu tersedia saat anak bermain. Itu jika sudah diresepkan oleh dokter. Dan jenis-jenis bermainnya seperti Oke, baik, bentar. Belum dapat benang merahnya. Jadi anak A dan B ini dan teman kelompok sudah menjelaskan, sudah oke. ini untuk kedua anak ini permainannya dipisahkan atau anaknya dibedakan tempat bermain. Pak, itu karena yang pertama itu ada aspek kesehatan masing-masing anak, terutama di yang risiko penularan, Pak. Yang kedua itu kebutuhan tumbuh kembang dan psikososial anak yang harus dipenuhi. Itu tujuannya itu pertama itu mencegah penularan infeksi, menstimulasi perkembangan motorik kognitif dan sosial anak sesuai kondisi medis. Terus yang terakhir itu memberi rasa nyaman dan aman saat dirawat di rumah sakit. Itu pengaturan bermain yang pertama untuk anak A itu yang penyakit infeksi pneumonia itu yang pertama itu tempat bermainnya itu harus dibuat isolatif atau bermain secara individual di ruang perawatan. Yang kedua itu hindari ruang bermain umum untuk mencegah penularan ke anak lain. Terus ada jenis-jenis permainannya seperti permainan tenang dan ringan, seperti puzzle sederhana, mewarnai atau menggambar, permainan edukatif di tablet, terus yang terakhir itu buku cerita atau boneka. Terus ada durasi bermainnya itu untuk anak A ini pendek dan disesuaikan dengan kondisi fisik anak karena anak bisa mudah lelah. Terus alat bermain itu pribadi itu tidak digunakan bergantian. Terus yang kedua itu didesinfeksi secara rutin, Pak. Terus untuk anak B itu yang penyakit non-infeksi asma itu tempat bermainnya itu bisa bermain di ruang bermain umum selama kondisi stabil dan tidak ada risiko infeksi. Yang kedua itu bisa bermain dengan anak lain, Pak. Terus ada jenis permainan itu ada balok susun, permainan peran itu seperti dokter-dokteran atau masak-masakan, musik atau alat ritmis ringan, terus yang terakhir itu game edukatif. Itu hindari permainan yang memicu asma, misalnya terlalu banyak debu, lari-larian berat. Terus ada durasi bermainnya itu fleksibel tergantung toleransi aktivitas. Dan alat bermainnya itu boleh berbagi asalkan dibersihkan setelah digunakan. Oke. Kita kelompok 1 ya. Jadi itu analisa dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi jawaban yang kami dapat yaitu dari pengaturan bermain, permainan yang dilakukan itu dilakukan di tempat tidur atau ruang isolasi bagi anak A yang infeksi pneumonia. Terus yang kedua, gunakan mainan individu, contohnya puzzle kecil, boneka atau buku bergambar. Yang ketiga, hindari interaksi langsung dengan anak lain untuk mencegah penularan. Serta yang keempat, waktu bermain dibatasi agar tidak membuat anak terlalu lelah. Terus untuk yang anak B, asma itu kan non-infeksi, jadi pengaturan bermain yang pertama itu bisa bermain di area umum namun tetap diawasi. Yang kedua, permainan yang ringan dan tidak memicu aktivitas fisik berat, contohnya menggambar, balok susun, dan bermain peran ringan. Yang ketiga, pastikan ruangan bebas debu dan alergi. Yang keempat, anak diberi penjelasan agar mengenali tanda awal serangan asma. Baik, para rasa cukup. Teman-teman bisa balik ke tempat semula. Jangan lupa kasih kesimpulan, lalu kasih tugas untuk minggu depan. Tadi analisa dari kedua kelompok sudah bagus, ya sudah baik. Namun ada satu yang kurang, harus disertai dengan bukti ilmiah atau sumber-sumber dari hasil penelitian yang didapatkan. Ya, jadi sudah baik. Namun Pak kasih kesimpulan bahwa terkait dengan kedua anak ini dalam pengaturan bermain saat kita sebagai perawat di rumah sakit pada waktunya, maka harus bermainnya terpisah. Ya, karena yang satu tadi infeksi, maka dia harus bermain di tempatnya saja. Karena sudah pasti dia di ruang infeksi, dia dengan pasien sejenisnya. Ya, jadi tidak terlalu banyak dan itu nantinya teman-teman sebagai perawat, teman-teman harus memilih permainan atau AP tadi yang cocok untuk dia. Misalnya dia usia 2 tahun, dia bermain di tempat tidur, bisa tadi ada yang puzzle,
Bisa tadi ada yang kasih visual, misalnya gadget atau tablet, ya, lalu dia menonton. Nah, kemudian apa lagi? Nah, dengan bermain di tempat tidur, walaupun motorik kasarnya tidak tercapai, tapi perkembangan kognitifnya, kemudian kemandiriannya, ya, kemudian karena patsel harus susun-susun, motorik halus yang tercapai. Nah, itu yang harus teman-teman tadi sampaikan. Jadi yang pertama sumber, yang kemudian capaian dari permainan itu apanya yang tercapai. Ya, begitupun yang non infeksi sudah pasti dia bermain di ruang bermain anak. Nah, misalnya ada satu ruangan yang disediakan untuk bermain, maka dia akan bermain dengan pasien-pasien non infeksi yang lain, sehingga mereka bisa bermain peran, bisa melukis, menggambar, ya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi memilih sesuai dengan kondisinya, sehingga tadi kedok kelompok pertemuan kita di hari ini cukup sampai di sini. Ada tugas untuk minggu depan, teman-teman. Jadi kelompok yang tadi 1 dan 2 silakan membuat SAP terapi bermain sesuai dengan sumber-sumber, baik itu jurnal nasional, jurnal internasional yang teman-teman dapatkan. Jadi dibuat SAP-nya itu berdasarkan dengan artikel ilmiah, ya. Jadi ini contoh punya Pak dan Ibu Neni, ini terbitnya di jurnal Sinta 2, itu di jurnal Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar, ya, Sinta 2, yaitu terapi bermainnya dalam bentuk storytelling, ya. Jadi dibuat SAP berdasarkan dengan sumber-sumber. Ini penelitian kami lakukan di Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon. Itu kami lakukan pada anak usia 3 sampai 5 tahun. Ya, jadi silakan teman-teman buat. Untuk panduan tugasnya ada di RPS, ya, yang sudah Pak kirim di ketua kelas atau sipen yang bertugas. Itu saja, Pak rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Kita aplaus dulu untuk semua.